find myself wondering what. Bab 627. Dengan kekuatan 9 giok matahari, tabut Xuan kuno pasti dapat menyelesaikan pesawat ulang-alik dari alam iblis ilusi ke benua Tianxuan. Adapun berapa kali itu dapat diselesaikan, tidak mungkin untuk memperkirakannya. Lagi pula, dunia yang terkandung dalam bahtera Xuan kuno lebih besar dari benua Tianxuan. Daratan dan alam iblis ilusi bahkan lebih besar, dan bahkan saya kesulitan memahami aturan pengoperasiannya dan konsumsi energi yang sangat besar saat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Jasmine berkata dengan tenang, namun, sebelum kembali, kamu harus terlebih dahulu memahami dunia. Posisi relatif benua Xuan, ini seharusnya sangat sederhana. Yun Ce berkata dengan tegas, orang tuaku pernah menggunakan senjata terlarang dari keluarga Yunko untuk mengunjungi benua Tianxuan. Mereka harus tahu lokasinya. Kamu bisa mengetahuinya dengan bertanya kepada mereka. Ketika bahtera Xuan kuno terdiam, dia hanya bisa merasakan sedikit jejak hubungan jiwa dengan tabut Xuan kuno. Sekarang tabut Xuan kuno telah dihidupkan kembali oleh 9 giok matahari. Hubungan jiwa itu menjadi jelas dan lengkap. Kemampuannya, itu juga muncul dalam pikirannya dengan sangat jelas. Ketika pikirannya terkonsentrasi, bahtera misterius ini, yang akan menimbulkan sensasi besar di benua Tianxuan setiap kali muncul, akan dikendalikan secara bebas olehnya, seperti mengendalikan lengannya sendiri. Premisnya adalah Honger tidak keluar untuk menimbulkan masalah. Setiap saat yang dia habiskan di alam iblis ilusi, Yun Ce sangat prihatin dengan segala sesuatu di benua Tianxuan. Sekarang dia akhirnya punya cara untuk kembali, hatinya menjadi tenang. Esensi dan darah Yun King Hong yang rusak harus bergantung padanya untuk sembuh. Siklus ini memakan waktu setidaknya 3 bulan dan tidak dapat diganggu selama 1 hari. Untuk alasan ini saja, dia tidak dapat diganggu. Lagi pula, dia tidak bisa menilai bahwa kekuatan 9 yang giok akan cukup untuk tabut mistik kuno untuk melakukan perjalanan bolak-balik ke alam iblis ilusi beberapa kali, dan dia pasti tidak berani menahan diri selama 3 bulan ini dan hanya menambah konsumsi besar tabut mistik kuno. Setelah menyingkirkan tabut Xuan kuno dan melemparkan Honger kembali ke mutiara racun langit, Yun Ce mengeluarkan pil tuan. Dengan kemampuan pendinginan mutiara racun langit, hanya perlu sekejap untuk membaginya menjadi 2 secara merata, dan tidak akan ada kehilangan kekuatan obatnya. Namun Yun Ce tidak langsung membaginya, melainkan memasukkannya ke dalam telapak tangannya, membungkusnya dengan energi yang dalam, dan dengan hati-hati mengeksplorasi kekuatan obat dan ramuan yang terkandung di dalamnya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, dan di sanalah sebenarnya ada sedikit kekecewaan di wajahnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sebenarnya sesederhana itu, dan kualitas dari overload pil ini sangat buruk sehingga kamu bahkan tidak dapat melihatnya. Jika Raja Baoxing, yang telah memurnikan pil tuan sepanjang hidupnya, mendengar kata-kata Yun Ce, dia pasti akan sangat marah karena 1 Buddha lahir dan 2 Buddha naik ke surga. Dia berharap bisa memotongnya dengan pisau dapur. Meskipun bahan yang dibutuhkan untuk overload pil sangat berharga, bahan tersebut tidak sesering yang langka. Walaupun bahan-bahan tersebut merupakan harta karun yang sulit ditemukan oleh masyarakat awam, namun untuk melindungi keluarga dan istana kerajaan bisa dikatakan hanya segelintir, akumulasi ribuan atau puluhan ribu tahun bukan sekedar kata-kata. Untuk bermain-main, namun, alasan mengapa pil tuan begitu berharga sehingga bahkan keluarga penjaga dan istana kerajaan pun menginginkannya adalah karena pemurniannya terlalu sulit. Pemurnian masing-masingnya membutuhkan upaya dan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Siklus pemurnian pil tuan membutuhkan waktu selama 50 tahun. Dan selama 50 tahun ini, kita harus selalu berhati-hati. Pengendalian api, waktu dan jumlah bahan utama dan penolong yang ditambahkan harus sangat akurat. Setiap hari, embun pagi dan embun senja harus ditambahkan secara teratur untuk memurnikan, dan waktu dan jumlah bahan utama dan bahan penolong harus ditambahkan sewaktu-waktu. Gunakan energi dalam yang paling tepat untuk memandu kekuatan obat. Selama 50 tahun ini, jika ada yang tidak beres pada suatu hari, semua upaya akan sia-sia. Saat ini, hanya ada 2 orang di istana Pangeran Baoxing, dan bahkan di seluruh alam iblis ilusi, yang memiliki kemampuan untuk menyempurnakan pil tuan. Terlebih lagi, kedua orang ini, setelah menghabiskan seluruh energinya, hanya dapat memurnikan 1 bagian dalam 1 waktu. Terlebih lagi, setelah bekerja keras selama 50 tahun setiap kali, kemungkinan berhasil mempraktikkan pil overload hanya 50%. Oleh karena itu,
Istana Baoxing hanya dapat memurnikan paling banyak 2 pil tuan setiap 100 tahun. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa setiap pil tuan membutuhkan nyawa orang-orang dari Istana Baoxing untuk memperbaikinya. Tapi proses pemurnian yang sangat sulit ini, untuk mutiara racun langit. Yunce dengan santai melemparkan Overload Pill ke samping tanpa repot-repot memasukkannya ke dalam Sky Poison Pearl, lalu berjalan keluar halaman dan langsung menuju paviliun pengobatan keluarga Yun. Keluarga Yun telah diwarisi selama ribuan tahun, dan akumulasi berbagai ramuan secara alami sangat kaya. Paviliun pengobatan tidak terlalu besar di antara 12 klan penjaga, tetapi masih memiliki 3 lantai, setiap lantai jauh lebih besar dari klan Xiao tempat dia tinggal sebelum dia berusia 16 tahun. Paviliun pengobatan suatu keluarga merupakan penopang dan landasan inti kekuatan seluruh keluarga, dapat dikatakan sebagai tempat yang paling penting, sehingga akan dilindungi oleh ahli-ahli khusus dan pembatas yang kuat. Yang menjaga di depan paviliun pengobatan adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan alis yang benar-benar beruban bernama Yun Yaozi. Dia hampir berusia 2000 tahun dan merupakan salah satu tokoh paling senior di seluruh keluarga Yun. Dia telah menjaga tempat ini sepanjang hidupnya, kehidupan, paviliun pengobatan rumah. Melihat kedatangan Yunce, dia berinisiatif menyambutnya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan muda, apakah Anda ingin memasuki paviliun pengobatan?" Kepada anggota senior keluarga Yun ini, Yunce membungkuk hormat pada status juniornya dan berkata, "Ya, maaf mengganggu Anda, senior. Saya ingin tahu apakah junior dapat dengan bebas menggunakan bahan obat di paviliun obat." Petik 2. Yun Yaozi tersenyum lembut dan memandang Yunce dengan kagum, "Kamu adalah kepala muda keluarga Yunku. Kamu bebas mengambil apapun dari keluarga Yun ini. Aku akan membukakan penghalang untukmu." Suara Yun Yao jatuh, dan pelindung di depan paviliun obat juga menghilang. Dia melangkah ke samping dan membungkuk, "Tuan muda, silakan masuk. Jika Anda memiliki perintah, Anda dapat memanggil saya kapan saja. Terima kasih atas kerjamu." Setelah Yunce memasuki paviliun pengobatan, penghalang di belakangnya juga muncul kembali. Udara dipenuhi dengan aroma obat yang kuat. Yunce sudah bisa mengidentifikasi lusinan bahan obat yang sangat berharga setelah mengendusnya sedikit. Dia melangkah maju dan melihat sekeliling. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia telah berjalan melewati lantai pertama paviliun obat. Dia tahu semua bahan obat yang disimpan, lokasinya, kuantitasnya, dan bahkan tahunnya. Lalu dia berjalan ke lantai 2, lalu lantai 3, dan akhirnya berhenti di lantai 3. Lantai 3 paviliun pengobatan menyimpan ramuan bermutu tinggi dan batu giok misterius dari keluarga Yun. Hanya karena aura yang sangat kaya di sini, para praktisi mistik di alam primer dan metafisik dapat dengan mudah menerobos kemacetan dalam waktu singkat dengan membenamkan diri di dalamnya. Yunce duduk bersila di tengah lantai 3 paviliun obat, lalu mengumpulkan setumpuk besar ramuan dan batu giok di tangannya, menutupinya dengan tangan kirinya, dan cahaya hijau zamrud yang memadamkan racun langit. Mutiara bersinar. Dalam sekejap mata, 30 Overload Pills, Overload Pills ditempatkan di depan Yunce. Di sekelilingnya ada lingkaran sisa-sisa yang telah padam. Jika seseorang dari Istana Baoxing melihat pemandangan ini, rahang mereka akan tersungkur karena terkejut. Yunce mengambil salah satunya dan melihatnya dengan santai. Obat mujarab yang ditempa oleh mutiara racun langit semuanya berkualitas sempurna. Warna dan nafasnya saja lebih murni dan halus daripada yang diproduksi oleh Istana Baoxing. Lebih lanjut dari 1 tingkat, khasiat dan kelembutan obatnya jauh lebih unggul. Bahkan bahan yang dikonsumsi hanya 1/4 dari yang digunakan oleh Istana Baoxing. Bagaimanapun, metode pemurnian orang biasa pasti akan disertai dengan hilangnya kekuatan obat dalam jumlah besar. Namun, rantai pendinginan mutiara racun langit tidak akan kehilangan potensinya. Yunce mengangkat pil tuan ini dan berbisik pada dirinya sendiri, bagaimana orang lain bisa hidup dengan ini. Lebih baik jangan terlalu sombong. Buat saja beberapa ratus pil dulu. Yunce tinggal di paviliun pengobatan sepanjang sore dan tidak keluar sampai malam tiba. Ruang di halaman Yun King Hong terdistorsi, dan sosok Ratu Setan Kecil perlahan muncul. Melihat kedatangan Ratu Setan Kecil yang tiba-tiba, Yun King Hong dan istrinya melangkah maju pada saat yang sama. "Salam untuk Ratu Setan Kecil. Tuan Yun terluka, jadi tidak perlu bersikap sopan." Ratu Iblis Kecil mengangkat tangannya sedikit,
dan kekuatan yang tak tertahankan segera menghentikan Yun King Hong dan Mu Yurou dari membungkuk. Saya di sini hanya untuk mengunjungi keluarga Yun luka guru dan melihat wajah guru keluarga Yun. Tampaknya dia pulih dengan baik. Yun King Hong menangkupkan tangannya dan berkata, Yun berterima kasih atas perhatian Ratu Iblis Kecil. Keterampilan medis CR luar biasa, dan cedera Yun tidak lagi serius. Dan menurut CR, itu akan sembuh dalam 3 bulan. Ekspresi terkejut melintas di wajah Ratu Iblis Kecil sejenak, dan kemudian dia mengangguk perlahan, itu yang terbaik. Dari sudut pandang ini, tuan dari keluarga Yun seharusnya bisa mengadakan upacaranya dalam 5 hari. Yun King Hong berkata tanpa ragu-ragu, jangan khawatir, permaisuri setan kecil, kami dan saya pasti tidak akan absen dari upacara akbar dalam 5 hari. Ya, Ratu Iblis Kecil mengangguk sedikit, lalu mengalihkan pandangannya ke samping dan berkata dengan tenang, apakah Yun Ce ada di rumah? Yun King Hong berkata, ketika tetua ke-6 baru saja tiba, dia menyebutkan bahwa dia melihat CR memasuki paviliun pengobatan. Dia mungkin masih berada di paviliun pengobatan sekarang. Saya akan meminta seseorang segera memanggilnya keluar. Tidak perlu. Ratu Iblis Kecil mengangkat tangannya dan berkata, dia pasti memasuki paviliun pengobatan untuk menyiapkan ramuan yang akan membantu Tuan Yun pulih lebih baik. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Ketika suara itu jatuh, ruang di sekitar Ratu Iblis Kecil tiba-tiba berubah, dan kemudian menghilang sepenuhnya di sana. Ratu Iblis Kecil secara khusus bertanya tentang CR. Sepertinya dia juga sangat menghargai CR, kata Mu Yurou sambil tersenyum. Haha, itu wajar. Lagi pula, selama 4 bulan itu, CR berbagi masalah yang sama dengan Ratu Iblis Kecil. Mungkin CR menyelamatkan Ratu Iblis Kecil. Yun King Hong tersenyum sedikit, tapi matanya dalam. Ada sedikit keraguan di sana-sini. Karena giliran terakhir Ratu Iblis Kecil selalu memberinya perasaan, menghindari kontak mata. Tapi selama bertahun-tahun kontak antara dia dan Ratu Iblis Kecil tidak pernah berinisiatif untuk menghindari tatapannya. Haruskah itu hanya ilusi? Atau apakah Anda terlalu memikirkannya? Paviliun pengobatan keluarga Yun, lantai 3. Yun Ce masih duduk bersila di sana. Dia telah duduk di sana selama hampir setengah jam sejak dia meminum ramuan dan batu giok misterius itu lagi terakhir kali. Pada saat ini, dia memegang ramuan merah muda di tangannya. Ramuan itu memiliki kilau redup, tetapi mengeluarkan aura yang sangat istimewa. Yun Ce melihatnya diam-diam, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Dalam benaknya, suara Jasmine tiba-tiba terdengar, lihat ke belakangmu. Yun Ce tertegun sejenak, dan kemudian berbalik seperti kilat. Kurang dari 5 langkah di belakangnya, bayangan abu-abu gelap mungil berdiri di sana dengan tenang, menatapnya dengan dingin dengan sepasang mata seperti bintang di malam yang gelap. Sedikit, Ratu Iblis. Yun Ce membuka mulutnya dan menutupnya setelah sekian lama. Kamu, kapan kamu datang? Tidak, kenapa kamu ada di sini? Yun Ce memiliki teknik Buddha Agung, dan kesadaran spiritualnya begitu kuat sehingga bisa disebut abnormal. Di seluruh alam iblis ilusi, satu-satunya orang yang bisa datang dalam jarak 5 langkah darinya tanpa diketahui olehnya adalah Ratu Iblis Kecil. Bab 628. Apa yang kamu lakukan? Ratu Iblis Kecil mengabaikan pertanyaannya dan bertanya dengan dingin. Dinginnya suaranya hampir memilukan, tapi itu tidak disengaja, tapi dia selalu seperti ini. Yun Ce berdiri, saya sedang memurnikan obat, kemarilah. Memurnikan obat, bagaimana cara membuat obat tanpa kuali, tungku, atau peralatan? Kata iblis kecil itu tanpa ekspresi. Yang lain tidak bisa, tapi bukan berarti aku tidak bisa. Kecuali keterkejutan awal, ekspresi Yun Ce telah kembali normal. Mengatakan bahwa satu-satunya orang di seluruh alam iblis ilusi yang tidak takut pada Ratu Iblis Kecil adalah Yun Ce. Dia mengulurkan tangannya dan memegang pil merah muda yang sudah lama dia tatap di antara jari-jarinya. Ratu Iblis Kecil, kamu datang tepat pada waktunya. Obat mujarab ini dibuat untukmu. Untukku. Alis Ratu Iblis Kecil sedikit miring, mengapa aku membutuhkan obat mujarab? Ramuan ini menggabungkan semua ramuan dan batu giok misterius yang dapat kutemukan di paviliun pengobatan ini yang dapat digunakan untuk memperpanjang hidupku. Yun Ce berkata perlahan, dengan ekspresi kesedihan sekilas di wajahnya, aku tidak yakin apakah itu bisa memperpanjang umurmu.
tapi setidaknya potensinya sangat ringan, dan tidak ada salahnya meminumnya. Mata Ratu Iblis kecil sedingin bintang, tanpa gelombang apapun, dan ekspresinya tidak tersentuh sama sekali. Dia menjentikkan lengan panjangnya, dan pil di tangan Yun Ce tersedot ke tangannya. Tanpa melihatnya, dia melemparkannya langsung ke tempatnya sendiri. Aku telah memikirkanmu begitu keras sehingga aku telah menerimanya. Tapi tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak berarti seperti itu di masa depan. Takdirku adalah apa yang dikatakan oleh Dewa Suci Gagak Emas sendiri. Bahkan Dewa Gagak Emas menegaskan bahwa, di dunia ini, kekuatan apa yang bisa berubah. Keadaan tubuh ini jauh lebih jelas daripada Anda. Bahkan jika Anda menggunakan semua ramuan yang dikumpulkan oleh keluarga Yun Anda selama ribuan tahun, atau bahkan menghabiskan semua dewa berurat ungu di dunia iblis ilusi ini, Akira tidak mungkin memperpanjang hidupku bahkan untuk satu nafas. Itu hanya sia-sia. Yang paling perlu kamu lakukan hanyalah menjaga rahasia takdirmu demi masa depan dan tidak memberitahu orang lain. Adapun hal-hal lain yang tidak perlu menjadi perhatianmu, kamu tidak perlu repot. Tidak, Yun Ce menatap langsung ke mata Ratu Iblis kecil dan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Jika kamu hanya Ratu Iblis kecil, selama itu tidak melibatkan kepentingan dan keselamatan keluarga Yunku, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak mau repot-repot ikut campur dalam urusanmu baik kamu masih hidup atau sudah mati. Tapi, mau tak mau aku memikirkan masalah ini. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mati dalam 3 tahun, karena kamu masih Yunku wanita C. Mata Ratu Iblis kecil berkedip sedikit, lalu tiba-tiba berubah menjadi dingin. Kamu keterlaluan. Yun Ce, tahukah kamu bahwa hanya karena kamu berani mengatakan kata-kata tidak sopan seperti itu kepadaku, aku akan memberimu hukuman mati. Petik 2. Pemaksaan mengerikan dari Ratu Iblis kecil sudah cukup untuk membuat bahkan kaisar tingkat tinggi gemetar, tapi tidak ada ekspresi ketakutan di wajah Yun Ce. Sebaliknya, dia menggerakkan sudut mulutnya dan berkata dengan tidak tergesa-gesa, bahkan jika aku percaya bahwa ada hantu di dunia, dan aku tidak pernah percaya kamu akan membunuhku. Kamu adalah Ratu Iblis kecil, dan aku, Yun Ce, adalah bawahan Ratu Iblis kecilmu. Dan sebenarnya, kamu mengambil inisiatif untuk paksa saya. Angin kencang mengoyak ruang itu dengan keras. Bayangan abu-abu melintas di depan mata Yun Ce. Sepasang tangan kecil dengan kuat menggenggam lehernya. Dia mencengkeramnya begitu erat hingga dia benar-benar tercekik, dan tulang tenggorokannya hampir patah, terjepit patah. Jika Ratu Iblis kecil tidak terlalu mungil, dia akan terangkat dari tanah dengan kakinya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani membunuhmu? Wajah Ratu Iblis kecil sangat dekat, pupil matanya sedalam dan tak berujung seperti langit berbintang, dan sedingin penjara es. Permaisuri ini akan menjadi 3 tahun terakhirku. Kita harus menggunakan darah untuk membersihkan alam iblis ilusi. Selama aku mau, aku bisa membunuh siapapun. Dan kamu, yang mengetahui terlalu banyak rahasiaku, adalah orang-orang yang pantas mati. Beraninya kamu bertingkah sombong di hadapanku. Bau samar darah memasuki indera spiritual Ratu Iblis kecil. Dia tiba-tiba melihat ada noda darah sepanjang 2 inci di lengan kanan Yun Ce. Dilihat dari bau darah, saat noda darah ini muncul adalah bukan segera. Alisnya sedikit turun, lalu dia membuang muka. Yun Ce tidak bisa bernapas, dan seluruh tubuhnya terasa seolah-olah dia sedang dibebani oleh gunung. Dia tidak bisa melakukan upaya apapun untuk berjuang. Lapisan pucat perlahan-lahan muncul di wajahnya, tetapi matanya tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia berbicara dengan suara yang sulit namun jelas, aku hanya tidak percaya bahwa kamu akan membunuhku. Mata Ratu Iblis kecil menjadi lebih dingin, dan suaranya sedingin sumsum tulang. Kalau begitu, kamu ingin mencobanya. Oke, tangan kecil di lehernya semakin menegang, menyebabkan dia kesakitan yang tak tertahankan. Tapi dia malah tersenyum. Coba kulihat bagaimana kamu membunuhku. Dengan suara yang keras, tangan kanan Yun Ce, yang telah memadatkan semua energi dalam yang ada, tiba-tiba terulur seperti kilat dan menggenggam dada Ratu Iblis kecil yang sedikit terangkat dengan kuat. Tiba-tiba, bola giok lembut dan gemuk jatuh ke telapak tangan Yun Ce. Jubah dan lapisan abu-abu Ratu Iblis kecil sangat tipis, dan Yun Ce dapat dengan jelas merasakan bentuk dan kelembutan lemak salju di telapak tangannya. Ledakan. Dengan ledakan keras seperti guntur, tubuh Yun Ce terbang seperti bola meriam,
dan kemudian menghantam dinding paviliun obat dengan ledakan, menghancurkan lebih dari 3 kaki dinding yang ditumpuk dengan batu giok misterius berumur 10.000 tahun. Di dalam lubang besar, pecahan batu giok bergemerisik. Yun Che terbaring di tanah beberapa saat, lalu dia berhasil berdiri dengan Sui Yu di pelukannya, menutupi tenggorokannya, terbatuk dan tersenyum bangga. "Ahem, apakah kamu masih berusaha menjadi berani? Tidak mungkin kamu bisa membunuhku." Dada Ratu Iblis kecil naik dan turun, dan tubuhnya dipenuhi aura pembunuh yang menakjubkan. Dia berbalik dan berkata dengan dingin dan kejam, "Aku tidak akan membunuhmu karena kamu menyelamatkan hidupku, dan kamu tidak ingin mengecewakan keluarga Yun. Apa yang terjadi di Golden Crow Thunder Flame Valley, aku hanya memanfaatkanmu Phoenix. Untuk mendapatkan kekuatan membalas dendam dengan tubuh Dewa Naga, kamu benar-benar berpikir bahwa ratu ini akan memiliki hubungan romantis denganmu karena ini. Sungguh naif dan konyol, Yun Che. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku akan membalasmu karena telah menyelamatkan hidupku. Tapi setelah hari ini, jika kamu berani menyinggung perasaanku lagi atau menyebutkan apapun tentang lembah api guntur gagak emas, aku pasti akan membunuhmu." Kata-kata Ratu Iblis kecil tiba-tiba berhenti di sini, dan kemudian dia mengeluarkan senandung dingin. Ruang di sekitar tubuhnya terdistorsi, dan seluruh tubuhnya benar-benar menghilang di depan mata Yun Che. Hah! Tubuh Yun Che perlahan meluncur ke bawah, lalu dia duduk dengan keras di tanah. Meskipun serangan Ratu Iblis kecil barusan tidak membunuh siapapun, itu jelas bukan serangan ringan, menyebabkan kekacauan energi dan darah di sekujur tubuhnya. Diperkirakan jika sedikit lebih keras, itu sudah cukup menyebabkan pendarahan dari semua lubangnya. Benar-benar kejam, Yun Che mengusap tenggorokannya dengan satu tangan dan menekan dadanya dengan tangan lainnya. Dia melihat ke tempat di mana Ratu Iblis kecil menghilang, dan tiba-tiba berkata dengan linglung, "Jasmine, katakan padaku, haruskah aku menyiapkan cairan giok gemuk abadi untuk Ratu Iblis kecil?" Cairan giok lemak abadi, apa itu? Apakah digunakan untuk memperpanjang umur? Itu tidak bisa digunakan untuk memperpanjang umurmu. Tapi jika seorang wanita meminumnya setiap hari, dia bisa membuat payudaranya lebih berisi. Efeknya luar biasa, dan tidak akan ada efek samping. Ratu Iblis kecil baik-baik saja di mana-mana, tapi payudaranya agak rata. Itu sama datarnya dengan milikmu. His, rasa sakit di tubuhnya membuat Yun Che menarik napas. Petik 2 petik 2. Aura pembunuh yang dingin menutupi seluruh tubuh Yun Che, dan Jasmine mencibir rendah. "Awalnya aku punya sedikit simpati padamu. Sekarang aku sangat membenci Ratu Iblis kecil karena tidak mematahkan semua tulang di tubuhmu." Petik 2. Ratu Iblis kecil tidak menjauh. Ketika dia muncul lagi, dia muncul 100 kaki di atas paviliun pengobatan keluarga Yun. Dia mengulurkan tangan giok kecilnya, dan di antara telapak tangannya ada ramuan merah muda dari Yun Che. Dia mengambil ramuan itu dan perlahan mendekatkannya ke bibirnya. Tiba-tiba, gerakannya tiba-tiba berhenti. Dari ramuan di depannya mata pada obatnya, dia tiba-tiba mencium sedikit darah. Di depan matanya, noda darah di lengan Yun Che langsung muncul. Jejak darah ini persis sama dengan noda darah di lengan bajunya. Lengan Ratu Iblis kecil terjatuh, dan dia tertegun sejenak, lalu sosoknya berkedip dan menghilang. Yun Che akhirnya tenang dan berdiri. Dia melihat ke dinding yang hancur dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Batu giok berusia 10.000 tahun ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Pada saat ini, nafas berat datang dari belakangnya. Dia berbalik dan melihat Ratu Iblis kecil pergi dan kembali, dan wajahnya jelas dipenuhi dengan kemarahan. "Apakah kamu memurnikan ramuan ini dengan darahmu sendiri?" Ratu Iblis kecil berkata dengan suara yang sangat pelan sambil mengambil ramuan merah muda. Sebelum Yun Che bisa menjawab, Ratu Iblis kecil berkata dengan marah, "Apakah menurutmu darah Dewa Nagamu Maha Kuasa? Apakah kamu pikir kamu bisa tidak menaati takdir yang bahkan Dewa Suci Gagak Emas tidak bisa mengubahnya?" Petik 2 Aku tidak tahu, tapi meskipun itu hanya mempunyai efek kecil. Apakah kamu bersedia untuk terus menggunakan darahmu sendiri untuk memurnikan obat untukku? Mata dingin Ratu Iblis kecil menunjukkan sedikit sarkasme. "Apakah menurutmu jika kamu melakukan ini, aku akan berterima kasih dan menitikkan air mata rasa terima kasih?" Terkadang kamu cukup pintar, tapi terkadang kamu sangat bodoh. Kamu pikir kamu mencoba menyenangkanku. Ratu Iblis kecil mengangkat lengannya, memegang pil merah muda di antara jari-jarinya, "Tapi bagiku,
jika kamu meminumnya secara tidak sengaja, darahmu hanya akan mencemari tubuhmu. Saat suara itu jatuh, bola api emas merah menyala di telapak tangannya, langsung membakar pil yang dimurnikan dengan darah Yun Ce menjadi abu. Yun Ce, huff. Ratu Iblis kecil menurunkan lengannya, berbalik, dan menghilang dari matanya lagi seperti kabut. Aduh, Yun Ce menggelengkan kepalanya, menghela nafas, dan berbisik pada dirinya sendiri, mengapa ini perlu? Aku memahami wanita lebih baik darimu. Di atas paviliun pengobatan keluarga Yun, Ratu Iblis kecil mengulurkan telapak tangannya, perlahan memasukkan pil merah muda ke bibirnya, dan menelannya dengan lembut. Nafas lembut dan hangat tiba-tiba menyebar dan memenuhi seluruh tubuhnya. Dia melayang ke udara dan menuju pusat kota Kekaisaran Iblis. Dia sendirian di langit yang luas. Dia telah sendirian selama lebih dari 100 tahun, jadi dia mungkin sudah terbiasa. Tapi hari ini, kesepiannya sepertinya bercampur dengan sedikit kesepian dan rasa masam yang belum pernah dia alami sebelumnya. Bab 629. 7 hari setelah kembalinya Ratu Iblis kecil, upacara yang terhenti 4 bulan lalu dilanjutkan sesuai jadwal. Aula Kaisar Iblis, yang rusak parah, juga mendapat perbaikan yang memadai selama 7 hari ini. Dibandingkan dengan 4 bulan lalu, ketika aula penuh dengan bisikan dan kedua faksi bertarung sengit, Aula Kaisar Iblis saat ini memiliki lebih banyak orang, tetapi benar-benar sunyi, sangat sunyi sehingga Anda bahkan tidak dapat mendengar suara napas. Ada juga perubahan signifikan pada posisi kursi inti. Kepala keluarga penjaga memiliki tulisan besar, awan, di atasnya. Klan Helian yang menjadi kepala suku 4 bulan lalu. Saat ini, dipimpin oleh Helian Kuang, semua tokoh utama keluarga mereka semua berlutut di tengah aula. Bahkan tidak ada kursi. Kekuatan yang telah menyerah kepada istana Pangeran Huai, apakah mereka penjaga keluarga, istana, medium lain dan kekuatan besar, atau orang-orang yang sangat kuat dengan reputasi terkenal di dunia, semuanya berlutut di sana dengan jujur. Dia dengan gemetar menahan tekanan dingin dari Ratu Iblis kecil. Bagaimana persiapan upacara pembuatan Raja Xiao Yun? Upacara penganugerahan Raja bisa diadakan besok. Tapi, aku masih membutuhkan instruksi Ratu Iblis kecil tentang di mana menempatkan istana Pangeran Xiao. Tentu saja, semakin dekat kita dengan keluarga Yun, semakin baik. Ya, Wei Chen mengerti. Pangeran Xiao Yun berusia 22 tahun ini. Dia belum menikah. Sekarang dia telah menjadi raja, dia harus benar-benar memikirkan masalah sang putri sesegera mungkin. Ratu Iblis kecil mengalihkan pandangannya ke klan Tianxia. Putri tercinta kepala dunia adalah yang ketujuh di dunia. Dia baru menginjak usia 20 tahun, memiliki wajah cantik, bakat luar biasa, dan belum menikah. Saya selalu mendengar bahwa dia dan Pangeran Xiao sudah lama saling jatuh cinta. Bagaimana menurut Anda? Kata-kata Ratu Iblis kecil membuat mulut Xiao Yun terbuka lebar, dan dia tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Nomor 7 di bawah langit bahkan berkata, secara langsung, menutup bibirnya erat-erat dengan kedua tangan, dan wajahnya memerah karena kegembiraan dan kegembiraan. Siontu dunia buru-buru meninggalkan tempat duduknya. Permaisuri Iblis kecil secara pribadi melamar. Ini adalah kekayaan besar putriku. Tentu saja, Siontu tidak keberatan. Siontu berterima kasih kepada Permaisuri Iblis kecil atas kebaikannya. Nomor 7 di bawah langit berterima kasih kepada Ratu Iblis kecil atas kebaikannya. Nomor 7 di bawah langit membungkukkan badan Ying-Ying, sinar merah yang tersisa di wajahnya menunjukkan rasa malu dan kegembiraan yang mendalam di hatinya. Hei, ketujuh tua, hati-hati, hati-hati. Orang nomor 5 di dunia menarik sudut pakaian dunia ketujuh dan berkata dengan lemah. Berhati-hatilah, saudari. Nomor 7 di bawah langit merendahkan suaranya dan berkata dengan kejam, kamu dulu menindas saudaraku Yun, tapi aku bahkan belum menyelesaikan masalah ini denganmu, ya. Bukankah kamu saudara perempuanku? Nomor 5 di dunia bergumam dengan hati-hati, dan dia bahkan lebih terjerat di dalam hatinya, siapa yang mengira bahwa spesies liar Tianxuan yang dicemooh semua orang di kota Kaisar Iblis pada awalnya sebenarnya akan. Oh, sungguh hal yang duniawi. Ketidakkekalan, tapi dengan karakter Xiao Yun, dia seharusnya tidak menyesali perlakuan kita terhadapnya di masa lalu. Yah, mungkin tidak. Lagi pula, terlepas dari dia identitas pada saat itu, karakternya dan perlakuannya terhadap Lao Qishan masih bagus. Xiao Yun juga segera meninggalkan tempat duduknya dan berkata dengan emosi yang kuat, Xiao Yun berterima kasih kepada Ratu Iblis kecil atas pernikahannya.
Xiao Yun akan hidup seperti saudara perempuan ketujuh dalam hidupnya. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa tidak melihat ke arah Tian Xia No. 7. Mata mereka saling bersentuhan. Tian Xia nomor 7 menjulurkan lidahnya ke arahnya dan membuat wajah. Bahkan di hadapan semua orang, senyumnya masih secerah 100 bunga yang sedang mekar. Ratu Iblis kecil mengangguk sedikit, ini yang terbaik. Tuan Yun, yang ketujuh di dunia adalah mutiara paling berharga dari klan di dunia. Hadiah pertunangan keluarga Yun Anda sangat ringan. Yun Qinghong berdiri dan berkata sambil tersenyum, ini wajar. Yun sudah mencintai putri dari keluarga Tianxia. Jika ini terjadi, itu akan menjadi berkah ganda bagi keluarga Yun kita. Menunggu hari baik, Yun akan membawa beban berat hadiah. Saya pribadi datang untuk melamar Xiaor. Petik 2. Sepasang mata iri tertuju pada Tianxia Xiongtu. Meskipun Tianxia Xiongtu sedang duduk tegak, wajahnya merah dan jantungnya berdebar-debar. Awalnya, ketika dia memikirkan putrinya dan Yun Xiao, kepalanya menjadi gila. Sungguh memalukan, namun kini, fakta bahwa putrinya bisa menikah dengan Xiao Yun hampir menjadi berkah bagi seluruh keluarga di dunia. Karena Xiao Yun saat ini tidak lagi seperti dulu, dan keluarga Yun saat ini bahkan berbeda. 2 jam berlalu dengan cepat selama upacara. Sekelompok orang yang bersama Raja Huai juga berlutut selama 2 jam. Selama seluruh proses, mereka berlutut di sana dan tidak berani bergerak. Belum lagi menyela, mereka bahkan tidak berani kentut. Mereka seperti sekelompok orang yang menunggu. Para tahanan diadili, oh tidak, mereka adalah orang berdosa. Pada saat ini, mata Ratu Iblis kecil tiba-tiba beralih ke tengah aula, dan matanya yang awalnya damai tiba-tiba berubah menjadi dingin. Meskipun orang-orang yang berlutut di sana tidak mengangkat kepala mereka, tekanan dari Ratu Iblis kecil terasa seperti pedang terdingin yang menempel di tenggorokan mereka, menyebabkan seluruh tubuh mereka gemetar, dan mereka buru-buru menundukkan kepala lebih rendah lagi, kehilangan nafas. Berani untuk mengambil napas. Aku ingin kamu membunuh ke-9 klan Raja Huai dalam 10 hari. Sekarang 7 hari telah berlalu, bagaimana kabarmu? Nada suara Ratu Iblis kecil saat dia berbicara dengan mereka benar-benar berbeda dengan saat dia berbicara dengan keluarga Yun dan klan Tianxia, sangat pelan hingga membuat mereka tercekik. Ratu Iblis kecil tidak menentukan siapa yang harus ditanya, dan beberapa kepala keluarga yang berlutut di depan buru-buru berkata, kembali ke Ratu Iblis kecil, 4 klan ayah, klan ibu, dan klan istri Pangeran Huai semuanya telah terbunuh. Tidak ada satupun yang tersisa. Mereka yang ditempatkan di luar kota juga akan dimusnahkan. Tolong jangan khawatir, Ratu Iblis kecil. Mayat-mayat itu telah dibakar di depan umum di depan gerbang kota sesuai dengan instruksi Ratu Iblis kecil, tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa. Bahkan jika kita mati, kita tidak akan pernah mengabaikan perintah Ratu Iblis kecil. Helian Kuang buru-buru mengeluarkan slip giok dan mengangkat tangannya ke udara. Jauh di bawah tanah di istana Pangeran Huai, ada ruang rahasia yang belum terbakar. Slip giok ini ditemukan di dalam. Apa yang terukir di atasnya adalah, Rumah Pangeran Huai, teknik penghancur iblis. Ratu Iblis kecil memiliki kekuatan suci, jadi tentu saja teknik penghancur iblis ini tidak layak untuk Anda perhatikan. Namun, di akhir slip giok ini, ada sebuah teknik pelarian darah dicatat. Seharusnya itu milik Pangeran Ming. Digunakan saat melarikan diri. Alis bulan sabit Ratu Iblis kecil bergerak sedikit, dan ketika dia mengulurkan tangannya, slip giok di tangan Helian Kuang terbang ke tangannya. Yun Che, yang duduk di sebelah Yun Qinghong, juga memusatkan pandangannya pada batu giok yang memancarkan aura jahat. Teknik pelarian darah yang digunakan oleh Raja Ming hari itu sangat aneh, bahkan dengan kemampuan Ratu Iblis kecil, dia tidak dapat membedakan arah pelariannya. Tetapi jika Anda melihat teknik pelepasan darah yang digunakan oleh Raja Transparan, saat berikutnya jatuh ke tangan Ratu Iblis kecil, dia tidak akan bisa terbang. Ratu Iblis kecil langsung menyebarkan slip giok tersebut, pada akhirnya, dia melihat teknik pelarian darah yang aneh, dia melihatnya sekilas lalu menutup slip giok tersebut. Ratu Iblis kecil, Bai juga menemukan sesuatu ketika dia sedang membersihkan sisa-sisa Pangeran Huai. Bai juga bergegas maju dan mengangkat slip giok yang lebih besar dengan kedua tangannya. Slip giok ini juga ada di ruang rahasia bawah tanah istana Pangeran Huai. Itu diukir dengan segalanya, semuanya. Setelah mengatakan ini, Bai menelan ludah sebelum melanjutkan, daftar semua orang yang telah menyerah ke istana Pangeran Huai,
tolong minta permaisuri iblis kecil mengambil lihat. Hati banyak orang yang hadir bergetar hebat, dan keringat dingin mengucur di tubuh mereka. Tidak perlu membacanya, Ratu Iblis Kecil berkata dengan suara yang dalam bahkan tanpa melihat slip gioknya, kirim daftar itu ke rumah Pangeran Sing. Dan sampaikan perintah agar semua orang dalam daftar itu akan dikirim ke dalam 3 hari. Tulis pengakuan dengan darahmu sendiri dan paku di tembok kota utara selama 3 tahun. Dengan cara ini, untuk sementara aku bisa mengampuni nyawaku dan tidak lagi melanjutkan kasus ini. Tapi jika setelah 3 hari, nama apapun ada dalam daftar tidak meninggalkan surat darah di tembok kota, maka mereka akan dianggap sebagai sisa-sisa istana Pangeran Huai, dan akan dibunuh tanpa ampun. Perintah Shuro berdarah lainnya dikeluarkan dengan kejam dari mulut Ratu Iblis Kecil, menyebabkan udara di aula tiba-tiba menjadi lebih dingin. Mata Yunce tiba-tiba berbinar. Karena perintah Ratu Iblis Kecil sangat cerdik. Karena kecuali Bai, tidak ada seorang pun yang tahu nama mana yang tertulis di daftar. Meskipun slip gioknya besar, itu pasti tidak ditulis sepenuhnya, tetapi perintah darah, tembak untuk membunuh tanpa ampun, membuat siapapun yang ada hubungannya dengan istana Pangeran Huai tidak berani mengambil risiko, dan dengan patuh akan melaporkan kejahatan mereka kepada orang lain, darahnya diakui di tembok kota. Dengan cara ini, semua orang tak dikenal yang saat ini telah menyerah kepada istana Pangeran Huai akan terungkap dengan jelas. Namun bagi keluarga penjaga dan istana kerajaan, mereka menghela nafas lega. Selama surat darah bisa dimaafkan, ini hanyalah akhir yang menggembirakan. Tapi mereka baru saja menarik napas dalam-dalam ketika kata-kata Ratu Iblis Kecil selanjutnya membuat mereka semakin merasa gugup. Adapun keluarga penjaga dan istana dalam daftar, tidak perlu menulis surat berdarah. Suara Ratu Iblis Kecil tiba-tiba menjadi serius, orang lain yang mematuhi istana Pangeran Huai dapat dianggap hanyut bersama kerumunan. Tapi kamu, sebagai pilar dan pilar dari alam iblis ilusi, melawan tren. Aku, Kaisar Iblis, jelas-jelas telah berbalik melawanku. Aku telah melakukan kejahatan yang tidak bisa diampuni. Jika aku dibiarkan begitu saja, bagaimana aku bisa layak menerima hukuman itu? Orang-orang dari iblis ilusi, bagaimana aku bisa menjadi layak bagi leluhurku yang membuat alam iblis ilusi menjadi damai seperti sekarang ini? Bagaikan baskom berisi air dari api penyucian yang sedingin es, ketujuh kepala keluarga dan raja-raja kedinginan dari atas kepala hingga telapak kaki. Seorang pangeran tua berteriak dengan suara menangis, Ratu Iblis Kecil, Raja Kecil tahu dia bersalah, tetapi Raja Kecil benar-benar tidak tahu tentang banyak kejahatan yang dilakukan oleh istana Pangeran Huai. Tidak perlu berkata apa-apa lagi. Ratu Iblis Kecil memotongnya dengan dingin, berdiri, mengulurkan tangan dan menepuk kursi kekaisaran. Tiba-tiba, dengan suara gemuruh, pintu batu tersembunyi perlahan terbuka di sisi kanan kursi kekaisaran. Dibuka perlahan, di balik pintu batu ada ruangan batu besar namun remang-remang. Kamar batu ini jarang dibuka dan hanya sesekali digunakan saat membicarakan hal-hal rahasia. Sekarang upacaranya selesai. Aku tidak punya hal lain untuk dilakukan. Ratu Iblis Kecil membalikkan tubuhnya ke samping dan berkata tanpa ekspresi, semuanya, tolong segera bubar. Setiap orang yang datang dari jauh dapat kembali sore ini. Setelah jeda, itu adalah suara yang berubah menjadi dingin, keluarga penjaga dan raja yang bersalah tetap tinggal. Setelah suara itu jatuh, Ratu Iblis Kecil berbalik dan berjalan ke dalam kamar batu dengan hembusan angin dingin. Ratu Iblis Kecil mengumumkan akhir upacara dengan tiba-tiba dan disengaja seperti saat upacara itu disela terakhir kali. Beberapa orang ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah mendengar kata-kata terakhir Ratu Iblis Kecil, mereka semua segera menutup mulut dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mereka dengan hati-hati meninggalkan tempat duduk mereka, menggerakkan tubuh mereka, dan berjalan keluar dari aula Kaisar Iblis dengan tertib. Pergi, Xiao Yun bertanya ragu-ragu, menatap Yunce yang duduk di sana tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Oh, aku masih punya sedikit masalah. Aku ingin mendiskusikannya dengan Ratu Iblis Kecil sendirian. Jangan khawatirkan aku. Yunce meletakkan dagunya di tangannya dan berkata dengan wajah misterius. Tapi, sekarang dia memikirkan kata-kata, Ratu Setan Kecil, Xiao Yun, seperti kebanyakan orang, tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Ratu Iblis Kecil jelas tidak ingin orang lain tinggal dan ingin berurusan dengan masalah melindungi keluarga dan istana. Dia takut jika Yunce menyinggung Ratu Iblis Kecil lagi. Sudah ku bilang jangan khawatir tentang aku,
segera cari adik ketujuhmu. Yun Che melambaikan tangannya dan berkata, ketika dia pergi, dia membalas budi padamu setidaknya 7 atau 8 kali. Jika kamu tidak menangkap bangun, hati-hati kalau dia marah, aku bersedia menikah denganmu. Haha, Yun King Hong tersenyum tipis, Xiaoer, ayo pergi. Kakak tertuamu pasti punya alasan untuk tetap tinggal, jadi jangan terlalu khawatir. Sebaiknya kamu jaga dirimu dulu, tapi ada banyak orang tinggal di luar, menjauhlah. Aku hanya menunggu untuk berbicara denganmu, Raja Baru. Xiao Yun menoleh dan melihat bahwa di pintu masuk aula, banyak orang dengan sengaja memperlambat gerakan mereka dan terus melirik ke sini. Ayo pergi. Yun King Hong menarik Xiao Yun, lalu tersenyum pada Yun Che, tapi pergi perlahan tanpa bertanya apapun. Segera, kerumunan bubar, hanya menyisakan keluarga penjaga dan raja yang berlutut di lantai aula. Tak satu pun dari mereka berani berdiri tanpa perintah Ratu Iblis Kecil. Dahi semua orang dipenuhi butiran keringat dingin yang halus, mereka terus menyeka dengan tangan gemetar, namun begitu diusap, keringat dingin segera mengalir kembali. Yun Che melirik mereka, tanpa rasa kasihan di matanya. Dia berdiri dan berjalan tanpa tergesa-gesa menuju kamar batu tempat permaisuri setan kecil masuk. Bersambung.